Dalam dunia shinobi atau ninja, sebuah jutsu adalah senjata yang dimiliki setiap shinobi untuk melawan musuhnya, baik dengan teknik ninjutsu, taijutsu, maupun genjutsu. Namun ada beberapa juga yang mematikan, yang tak bisa asal pakai dan dikatakan berbahaya, karena jutsu ini bisa memakan nyawa penggunanya sendiri. Lalu jutsu apa sajakah itu? 1. Shiki Fujin. Shiki Fujin merupakan sebuah fuinjutsu atau jutsu penyegel yang dimiliki oleh klan Uzumaki, namun bisa digunakan jika mereka mempelajari jutsu ini. Pertama kali dipakai saat menyegel Kyuubi di dalam diri Minato dan juga Naruto. Jutsu ini mematikan karena bisa merenggut nyawa penggunanya. Apalagi ini merupakan jutsu yang sangat kuat yang dimana hanya penggunanya saja yang bisa melihat Shinigami tersebut, sehingga lawannya tak akan mengetahui kapan ia akan tersegel. Cara kerjanya mudah, penggunanya akan menggunakan Shinigami tersebut untuk menyegel jiwa target ke dalam dirinya, alias mereka dikirim ke dunia perut Shinigami, dan setelah mereka selesai dengan itu, maka nyawa penggunanya juga akan ikut tersegel dan dimakan oleh Shinigami sebagai imbalan atas penyegelannya. Contoh saja Minato mati setelah menggunakan jutsu ini. Lalu ada Sarutobi Hiruzen Sandaime Hokage yang juga mati setelah selesai melaksanakan tugasnya. 2. Gedo Rine Tensei no Jutsu. Jutsu ini merupakan salah satu jutsu terlarang atau kinjutsu yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekuatan Rikudo Senin. Salah satunya adalah pengguna Rinnegan. Disebut terlarang karena jutsu ini pasti memerlukan pengorbanan pada penggunanya. Pertama kali digunakan adalah saat Nagato menghidupkan semua orang yang telah ia bunuh setelah tiba di Konoha. Sebagai imbalan rambutnya memutih dan nyawanya hilang akibat kehabisan cakra. Menurut Conan, Nagato bisa saja bertahan jika ia mempunyai cakra yang cukup banyak, karena kebetulan ia juga adalah seorang Uzumaki. Namun melihat ia sudah kelelahan setelah mengendalikan keenam pain, membuatnya harus mati dalam penggunaan jutsu ini. Dikatakan juga pada databook kalau jutsu Rinne Tensei adalah jutsu yang memerlukan nyawa penggunanya sebagai ganti kehidupan yang baru. Sebagai contoh saja, Obito atas kendali Setsu Hitam menggunakan Rinne Tensei untuk menghidupkan kembali Madara Uchiha, yang membuat Obito seharusnya mati, namun telah dikonfirmasi bahwa ia masih hidup karena Setsu Hitam menempel pada tubuhnya. Jika Setsu Hitam tidak ada, mungkin Obito sudah mati saat itu. Perlu digarisbawahi ada perbedaan antara Rinne Tensei Nagato dan Obito. Di antaranya adalah Nagato dapat menghidupkan lebih dari satu nyawa, sedangkan Obito tidak, dan hanya satu nyawa saja yang ia hidupkan, yaitu Madara. Jawabannya mungkin adalah karena Nagato merupakan keturunan klan Uzumaki yang memiliki banyak cakra, sedangkan Obito tidak. Dan berikutnya, Nagato bisa memanggil King of Hell atau Raja Neraka untuk melepaskan semua jiwa yang telah mati, sedangkan kebangkitan Madara hanya perlu segel tangan dari Obito. 3. Kiso Tensei. Jutsu ini diciptakan oleh Nenek Chio untuk Sasori saat ia kecil, dengan niatan untuk menghidupkan kembali kedua orang tua Sasori. Namun setelah Sasori pergi mengkhianati desa dan akhirnya mati, ia menggunakannya kepada Gaara Kashekage kelima, yang dimana saat itu Gaara mati setelah Sukaku atau biju di dalam dirinya telah ditarik keluar oleh Akatsuki. Sesuai namanya, Kiso Tensei atau reinkarnasi kehidupan sendiri merupakan sebuah jutsu yang dimana penggunanya mentransfer energi kehidupannya sendiri melalui cakra yang ia miliki. Saat itu cakranya tak cukup dan dibantu oleh Naruto, namun tetap saja yang terkena dampaknya adalah penggunanya. Bisa dibilang ini merupakan sebuah teknik terlarang yang memberikan nyawa penggunanya sebagai ganti satu kehidupan seseorang. 4. Ryume Tensei. Ini merupakan sebuah jutsu terlarang yang dimiliki oleh Kekkei Genkai yang berasal dari klan Ryuzetsu. Jutsu ini adalah sebuah jutsu kehidupan kembali. Sama dengan Kiso Tensei dan Rinne Tensei, mereka menghidupkan kembali seseorang dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Pertama kali digunakan saat Ryuzetsu menghidupkan kembali Naruto Uzumaki pada movie Naruto Shippuden kelima, yang saat itu setelah melakukan segel tangan, tubuh Ryuzetsu bercahaya dan akhirnya ia mencium Naruto untuk mentransfer semua energi kehidupannya. 5. Shio atau Shizero merupakan sebuah teknik rahasia yang dimiliki oleh Deidara. Jutsu ini digunakan sebagai usaha terakhir Deidara untuk mengalahkan Sasuke, dengan syarat ia juga harus mati, alias sebuah teknik bom bunuh diri. Bisa dibilang ini adalah teknik rahasia dan jarang diperlihatkan. Sebagai pengguna Kekkei Genkai Bakuton, Deidara menggunakan mulut yang ada di dadanya untuk memakan tanah liat khususnya, yang membuat tubuhnya perlahan menghilang dan menyusut kepada bola hitam yang dipenuhi oleh cakra dalam jumlah yang cukup besar, yang kemudian bola cakra ini akan meledak dengan jangkauan serangan sejauh 10 km.
Menurut Deidara, ini adalah seni ledakan terkuat yang dimilikinya, yang mampu membentuk sebuah bekas yang besar pada permukaan bumi dan akan selalu dikenang. Jutsu ini sebenarnya mampu menewaskan Sasuke, hanya saja ia menggunakan Manda sebagai tameng, yang artinya kekuatan ledakan ini bisa membunuh ular besar milik Orochimaru. 6. Urashiso Fuin merupakan sebuah jutsu yang digunakan oleh Danzo Shimura menjelang kematiannya. Ini merupakan sebuah Fuin Jutsu atau jutsu penyegelan, namun agak unik, karena penggunanya akan mati setelah menggunakan jutsu tersebut. Berdasarkan namanya, Reverse for Symbol Sealing atau simbol pembalik merupakan sebuah jutsu yang terbalik dari jutsu penyegelan Shiso Fuin yang pernah digunakan Minato untuk menyegel Kyuubi. Namun dikatakan ini merupakan jutsu yang jauh lebih kuat dari Shiso Fuin. Danzo mengaktifkan simbol jutsu ini pada dadanya dan menciptakan bola hitam yang menyebar di sekitarnya. Dan siapapun yang masuk dalam jangkauannya akan terperangkap dan tersegel ke dalam diri Danzo. Yang saat itu Danzo berniat untuk menyegel Tobi dan Sasuke ke dalam dirinya, dan akhirnya mati saat itu. 7. Chakura no Ito. Jutsu ini merupakan sebuah teknik yang khusus dimiliki oleh klan Fuma yang saat itu digunakan oleh Kagero. Saat itu Kagero menggunakannya kepada Naruto. Ia menciptakan benang cakra yang mengikat targetnya dan menghubungkan antara kedua jantung mereka. Jika pengguna jutsu ini melukai dirinya, maka yang terikat juga akan mengalami hal yang sama. Dengan kata lain, saat itu Kagero berniat untuk mengakhiri nyawa Naruto dengan meremas jantung miliknya, yang dimana saat itu ia berniat untuk bunuh diri untuk menyingkirkan Naruto sebagai rasa bangganya terhadap klan Fuma yang ia anggap akan bangkit suatu saat nanti dan menyingkirkan ancaman Tuan Orochimaru. Namun saat itu bisa dihentikan dengan memotong benang cakra tersebut dengan kunai khusus dari klan Fuma. Selain kunai khusus tersebut, benang cakranya tak bisa putus. 8. Sisa Kugutsu. Ini juga merupakan jutsu yang dikembangkan oleh Orochimaru yang pada akhirnya digunakan kepada anggota klan Fuma yang telah mati. Ia menggabungkan Arashi Shinobi yang masih hidup kepada dua orang yang telah mati. Dengan ini Arashi bisa menggunakan dua orang tersebut dengan kekuatannya, walaupun mereka sudah mati. Dengan jutsu ini kadang membuat Arashi kehilangan kesadarannya atas pengaruh dua orang tersebut. Dan setelah dua orang tersebut berhasil dikalahkan oleh Naruto dan terpisah dari tubuhnya, Arashi kemudian harus menerima imbalan atau akibat dari jutsu yang masih dalam tahap pengembangan tersebut, yaitu ia harus mati dan ditarik oleh kedua orang mati sebelumnya, yang artinya mereka bertiga akan terus bersatu dan akhirnya mati dalam reruntuhan tersebut. 9. Tengai Shinsei. Sebuah jutsu yang dimiliki oleh Madara Uchiha. Ia menggunakannya saat ia berhasil dibangkitkan kembali sebagai Edo Tensei oleh Kabuto dan dipakai untuk menguji aliansi shinobi saat itu. Madara menggunakan segel tangan bersamaan dengan Susanoo-nya dan menarik meteor yang berada di atmosfer dan menjatuhkannya ke bawah. Meteor ini sangatlah besar yang mampu menutup semua pasukan aliansi shinobi, dan jika meteor pertama bisa dihentikan, maka meteor kedua akan jatuh pada jalur yang sama, sehingga dampak serangannya akan tetap terasa. Jutsu ini cukup beresiko bagi penggunanya juga, karena bisa membuatnya mati. Ini dibuktikan di mana dampak serangannya juga mengenai Madara dan Mu saat itu, yang membuat mereka seharusnya tewas. Hanya saja Madara tahu kalau tubuhnya Edo Tensei sehingga mereka bisa hidup kembali. 10. Hachimon Tongko no Jin merupakan sebuah teknik taijutsu tingkat tinggi dari terbukanya ke-8 gerbang. Teknik ini merupakan gerbang terakhir dari 8 gerbang yang bernama Hachimon. Ketika pengguna berhasil membuka gerbang ke-8 alias membuka semua gerbang atau Hachimon, membuat mereka bisa mengeluarkan uap darah berwarna merah yang menyelimuti diri mereka, yang saat itu alis dan rambut Gai berubah menjadi merah juga. Teknik ini akan memompa jantung mereka pada batas maksimal dan memberikan mereka kekuatan 100 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dikatakan bisa melampaui kekuatan dari kelima Kage. Namun teknik ini hanya bersifat sementara. Selama digunakan, titik cakra mereka akan semakin mengecil dan perlahan menghilang, dan akhirnya tubuh penggunanya akan hilang menjadi abu, termakan oleh uap panas yang dihasilkan sebelumnya. Yang saat itu proses kematian mereka dimulai dari kaki mereka. Namun untungnya saat itu Naruto berhasil menghentikan kematian Gai dan hanya membuat kakinya saja yang hilang saat itu. Teknik ini super kuat yang pernah digunakan oleh dua shinobi, yaitu Maito Dai, ayah dari Gai, yang saat itu berhasil mengalahkan 4 dari shinobi 7 pendekar pedang Kirigakure. Dan saat Gai menggunakannya melawan Madara yang membuatnya babak belur saat itu. Dan diakui bahwa Gai adalah orang kedua setelah Shirama yang membuat Madara seperti itu.
Oke, mungkin itu saja pembahasan 10 teknik mematikan yang dimana penggunanya akan mati setelah menggunakan jutsu tersebut. Jika ada tambahan atau masukan silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.